Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom, selamat pagi sedang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya dapat menyapa Anda, dan saya berharap kondisi Anda dalam keadaan yang sehat dan baik. Pagi hari ini saya menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Saya menghimbau untuk Anda jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ibadah ini sehingga memberkati bagi banyak orang. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ishak Etong Suryana MTH dengan tema Hidup Diberkati Tuhan yang diambil dalam Mazmur 1 ayat 3 dan Yeremia 17 ayat 8. Bagi jemaat yang diberkati Tuhan, mari berikan ucapan syukurmu melalui persembahan dan persepuluhan ke rekening BCA atas nama Thomas Cipta Mustika dengan nomor rekening 6600117970. Untuk mengetahui kegiatan gereja dalam seminggu ke depan, mari kita lihat cuplikannya berikut ini. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah selalu menyertai dalam kehidupan Anda. Berbagai macam aktivitas harus tetap kita jalani, tetapi kesehatan Anda yang nomor satu. Mari kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Hindari menyentuh area wajah Anda, terutama bagian mata, hidung, dan mulut ketika tangan Anda dalam kondisi yang kotor. Selalu gunakan masker kemanapun Anda pergi. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut Anda menggunakan lengan bagian dalam. Selalu jaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Dan jika tidak ada berkepentingan yang mendesak, lebih baik Anda di rumah aja. Saya mengajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu sebelum kita beribadah bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesehatan, berkat perlindungan Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami mau merenungkan dan kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa, Kau hadir dari rumah ke rumah menjamah setiap kami. Dan biarlah ibadah ini boleh memberkati bagi banyak orang yang melihatnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Rosipina.
Senang sekali kami masih bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pagi hari ini, mari kita bawa pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi ya, mari nyanyikan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Amin. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia juga adalah Bapa kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Mari apapun yang saat ini kita alami, mari kita panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu.
Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Panggil dia Bapa. Bapa, kami mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Mari saudara, kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau saja yang layak terima pujian, Engkau saja yang layak terima sembah dari umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami sungguh merindukan-Mu ya Tuhan. We love to worship you, Lord. We love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan lagu ini. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. We love to worship you, Lord. Tiba waktunya kita masuk ke dalam firman Tuhan.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu, firman yang murni, yang adalah air kehidupan bagi kami. Dan kami ingin berterus terang bahwa kesukaan kami memang firman dan perkataan Tuhan. Karena perkataan-Mu itu menyegarkan kami, memberi kami semangat. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar ini. Tolong urapi supaya kami sama-sama diberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, hari ini, saudara, saya akan mengetengahkan banyak perihal tentang tanaman atau pohon. Sebelum saya masuk ke dalam khotbah saya ingin tayangkan dua macam pohon atau dua macam tanaman. Saya akan perlihatkan. Yang pertama, saudara, itu ada pohon yang daunnya sangat rimbun sekali. Batangnya begitu kokoh, indah. Yang kedua, ada pohon yang baru bertumbuh, daunnya pun bisa dihitung, rantingnya baru sedikit, dan ini kayaknya nggak terlalu kuat ini pohon, saudara. Nah, saudara kalau disuruh pilih, pohon yang mana yang saudara akan pilih? Pohon yang pertama atau pohon yang kedua? Kalau saudara sudah punya pilihan, saudara boleh bungkus dulu dalam pikiran saudara, nanti di pertengahan khotbah atau di penghujung khotbah, saudara bisa tahu pilihan saudara itu benar atau tidak. Atau paling tidak saudara pilih yang mana dan apa yang menjadi dedikasi dan tujuan saudara. Nah, tema khotbah hari ini adalah hidup yang diberkati Tuhan. Sengaja saya memberi tanda atau memberikan huruf diberkati itu dengan huruf yang berbeda. Karena orang suka dengan istilah berkat. Orang Kristen sangat akrab dengan istilah berkat, betul? Ada dua pijakan ayat yang saya harus pakai, saudara, untuk menjelaskan apa itu hidup yang diberkati Tuhan. Yaitu pertama Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga dan Yeremia 17 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, karena ada istilah berkat, maka saya harus menjelaskan lebih dulu, atau kita paling tidak sepakat tentang istilah berkat itu apa. Karena pikiran saudara dan saya tentang berkat kalau berbeda, maka saudara tidak akan memahami apa yang saya khotbahkan hari ini. Jadi, apa itu berkat? Nah, pertama-tama saya ingin mengutip dari berbagai artikel yang saya baca tentang definisi berkat. Ada orang yang mendefinisikan berkat disandingkan atau dibandingkan dengan istilah gaji. Saudara yang bekerja di suatu perusahaan atau di suatu tempat di mana saudara bekerja, saudara pasti punya gaji tiap bulan. Nah, apa bedanya gaji dan berkat? Ada orang yang mengatakan banyak sekali uraiannya, tapi poin-poin yang saya catat pertama, gaji itu asalnya dari pimpinan atau dari bos, di mana saudara bekerja, atau dari manusia. Nah, kalau berkat itu asalnya dari Tuhan. Bisa dari mana aja, bukan tidak harus dari bos saudara. Maksudnya. Yang kedua, kalau gaji itu bentuknya sudah ketahuan, uang, berupa materi yang bisa dipegang secara jasmani. Tapi kalau berkat, tidak harus berupa uang. Ada banyak orang mendefinisikan berkat itu bukan hanya uang. Yang ketiga, besarnya gaji itu sudah bisa diduga, sudah bisa diterka. Karena saudara bisa menghitung berapa usaha saudara, berapa kerja keras saudara. Saudara bisa mendapatkan gaji sesuai dengan yang saudara duga. Tapi kalau berkat, acap kali kita tidak bisa menduga besarnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, saudara, kalau gaji itu adalah hasil kerja usaha saudara. Itu upah dari mana, karena saudara sudah bekerja. Kalau berkat, itu tidak harus saudara kerja mati-matian, kerja keras, tidak.
itu adalah menurut Alkitab hasil usaha iman saudara. Karena saudara bergantung kepada Tuhan. Nah, dari sini kita mendapatkan definisi gaji dan berkat itu berbeda. Ada lagi pendapat yang lain. Ada orang yang coba membandingkan rezeki dengan berkat. Saya akan jelaskan lebih dulu saudara tentang berkat ini dari beberapa definisi saudara, supaya saudara kita bisa mendapatkan berkat atau kata berkat yang baik. Nah, rezeki itu adalah, ada orang mengistilahkan, ada orang mendapatkan rezeki nomplok. Saudara pernah mendapat rezeki nomplok? Rezeki nomplok itu bisa berupa uang, bisa berupa harta, bisa mobil, bisa rumah, bisa pasangan hidup, bisa apa saja secara jasmani yang saudara lihat, secara mendadak saudara mendapatkan harta-harta itu. Nah, tapi saudara bandingannya atau bedanya dengan berkat apa? Tapi ada orang, saudara, saya melihat ketika dia sudah mendapatkan rezeki nomplok tersebut, orangnya tetap tidak bisa bahagia. Bahkan miris sekali, ironis sekali, karena rezeki itu, saudara, berkat yang berkelimpahan itu secara jasmani itu tidak bisa dinikmati. Malah orang lain yang menikmatinya. Nah, orang seperti ini bisa kita namakan orang yang berkelimpahan harta tapi nggak diberkati Tuhan. Jadi apa itu berkat, saudara? Nah, saya ambil saja dari Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, istilah berkat itu ditulis dengan istilah barakah. Itu terdapat di berbagai kitab. Dalam Kejadian pasal 1, Ulangan 28, ada banyak ayat bertebaran di dalam Perjanjian Lama yang menjelaskan apa itu berkat. Nah, kebanyakan atau hampir semua dalam Perjanjian Lama itu mendefinisikan berkat adalah berkat jasmani. Misalnya dalam Ulangan 28. Saudara mungkin di ayat yang ketiga, saudara bisa baca ya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ya, ayat yang keempat, barakah atau diberkatilah buah kandunganmu. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat yang keenam, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat yang ke-8 malah menandaskan Tuhan akan memerintahkan berkat atau barakah ke atasmu. Apa itu barakah atau berkat? Hal-hal dikatakan secara jasmani yang kita terima. Misalnya kekayaan. Dalam Ulangan 28 dikatakan kamu akan meminjami uang padahal kamu tidak meminjam uang kepada orang lain. Itu juga berkat. Lalu jabatan atau kedudukan. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kesuburan, baik itu tanah, baik itu rahim, ya. Pada zaman dulu kan orang yang dapat anak dianggap sebagai orang yang terkutuk. Terus kesehatan, bahkan kehormatan, popularitas itu adalah sebenarnya dalam tanda kutip berkat Tuhan secara jasmani dalam Perjanjian Lama. Kamu akan dihormati, kata Tuhan, itu upah daripada yang dikasih Tuhan kepada seseorang yang namanya diberkati. Dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, saudara, ada dua istilah yang dipakai. Pertama dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, ya, dipakai di sana istilah eulogia. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus tidak menguraikan apa itu segala berkat rohani. Yang namanya juga berkat rohani, bukan berkat jasmani. Ya, nanti kalau saudara penasaran, sudah sampai sorga, kita sharing berkat apa yang dimaksud dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Tapi yang pasti itu bukan berkat-berkat yang ditulis di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Lalu yang kedua, istilah yang dipakai dalam Perjanjian Baru itu adalah terdapat di dalam Matius pasal yang kelima, khotbah Tuhan Yesus. Ya, kata berbahagia di sana itu berasal dari kata Yunani makarios. Artinya makarios itu diterjemahkan berbahagia atau blessed atau diberkati. Misalnya ayat yang ketiga, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat yang keempat, saya ganti istilahnya, diberkatilah orang yang berduka. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang murah hati. Ayat yang kesembilan, diberkatilah orang yang membawa damai. 10, diberkatilah orang yang dianiaya atau berbahagialah orang yang dianiaya. Ayat 11, berbahagialah atau diberkatilah kamu jika kamu karena aku dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi yang dimaksud dengan berkat dalam Perjanjian Baru bukan hanya berkat jasmani saja yang diekspos seperti Perjanjian Lama, tapi diporsikan banyak, saudara,
adalah berkat-berkat secara batin, berkat-berkat yang ada di hati, berkat-berkat yang saudara bisa rasakan, yang tidak terpengaruh dengan keadaan dan lingkungan di sekitar saudara. Dalam Perjanjian Lama memang berkat itu diistilahkan, dikontraskan dengan kutuk. Kalau orang yang terkutuk itu dianggap sebagai orang yang mendapatkan hukuman Tuhan. Kebalikan daripada berkat dalam Perjanjian Lama itu biasanya penyakit, ya, kemiskinan, dianiaya, perang. Dalam peperangan itu kalah, Tuhan tidak membela. Bahkan penyakit atau kematian yang mengerikan itu dianggap sebagai kutuk dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, ukuran berkat itu bukannya berapa banyak harta yang saudara miliki, tapi berapa besar damai sejahtera dan sukacita yang saudara miliki. Itu Perjanjian Baru, saudara. Sehingga dalam Perjanjian Baru, saudara, orang yang mengalami berbagai situasi, dia tetap dikatakan diberkati Tuhan, karena berkat itu bukan tergantung dari hal yang lahir yang kita nilai. Menarik, saudara, ya. Kata berkat pertama kali itu muncul dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan seterusnya. Nah, kata berkat yang pertama yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 menarik, saudara, untuk saudara selidiki. Ya, karena kata ini dikenakan kepada manusia pertama yang belum jatuh dalam dosa. Saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-27 misalnya, ya. Manusia itu diciptakan masih segambar dan serupa dengan Allah. Gambar dan rupa Allah belum rusak dalam diri manusia karena manusia belum jatuh. Allah kemudian berkata kepada Adam dan Hawa yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Allah memberkati mereka. Allah memerintahkan berkat kepada mereka. Apa artinya berkat di situ? Artinya, saudara, mereka itu masih punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak rusak hubungannya. Atau saya simpulkan sederhana, hidup yang diberkati Tuhan itu adalah sebenarnya hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Apapun rencana dan kehendak Tuhan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang saudara mau, selama orang itu masih meyakini bahwa hidupnya itu sesuai dengan jalur dan rencana Tuhan, orang itu akan diberkati Tuhan. Nggak peduli dia tuh miskin atau kaya, nggak peduli dia berkelimpahan harta atau tidak, nggak peduli dia itu hidupnya nyaman atau mungkin dianiaya. Patokannya sekali lagi bukan yang kelihatan di luar berkat itu, tapi yang dirasakan atau yang dinikmati oleh orang dari dalam. Saya kasih poin yang kedua ini, saya kasih gambaran tentang orang yang diberkati Tuhan dan orang yang tidak diberkati Tuhan dengan tanaman atau dengan pohon. Nah, saya ingin kasih tahu lebih dulu, saudara, bahwa tanaman itu berbeda dengan manusia. Apa bedanya? Dua-duanya makhluk hidup. Bedanya adalah tanaman bisa membuat makanan sendiri, manusia tidak bisa. Manusia kan bisa menggoreng nasi atau bisa tapi manusia itu harus memasukkan makanan ke dalam tubuhnya baru menjadi energi. Tapi kalau tanaman, dia kan tidak makan sesuatu, ya. Jadi tanaman itu membuat makanannya sendiri untuk dirinya sendiri, yang dinamakan dengan istilah fotosintesis. Saudara, dalam pelajaran biologi dulu waktu SD, ya, kita mendapat pelajaran seperti ini. Nah, tanaman itu, saudara, membuat makanan yang namanya fotosintesis, yang kita namakan glukosa. Kalau dia tidak bisa menghasilkan glukosa, maka tanamannya akan kering dan akan mati. 3 faktor utama yang dibutuhkan oleh satu tanaman. Pertama-tama, tanaman itu butuh air, H2O. Yang kedua, tanaman juga butuh udara atau CO2, karbon dioksida. Yang ketiga, tanaman itu membutuhkan sinar matahari atau ultraviolet. Tapi menurut saya, dari pengalaman yang saya lihat, saudara, yang saya juga alamin, dari ketiga faktor yang dibutuhkan oleh tanaman ini, yang paling penting adalah air. Saudara, baru-baru ini saya membeli tanaman. Karena beberapa kali saya membeli tanaman, begitu dipindahkan dari media yang satu, dari pot yang saya beli, ke dalam pot yang lain, saudara, dia mati. Dari sekian yang saya beli, itu mati beberapa, yang hidup hanya beberapa. Nah, saya tanya kepada orang yang ahli, itu kenapa setiap kali saya beli pasti ada yang mati, itu kenapa? Nah, dianjurkan, ya, pertama kali kalau saudara memindahkan pohon itu, pertama pohon itu harus
dicopot ya dari tanahnya itu saudara, ya. Lalu direndam dulu 1 jam. Di mana? Di dalam air. Bukan dijemur di matahari, di dalam air. Setelah itu saudara, ketika saudara selesai 1 jam merendam itu tanaman, saudara bisa pindahkan tanaman ke media yang lain, ke tanah. Ya. Tapi persyaratannya jangan sampai kena matahari langsung. Kalau kena matahari langsung dia akan kering. Saya punya tanaman saudara, itu pada kering. Saya juga bingung kenapa kering, padahal saya siramin tiap hari. Jadi tidak boleh kena matahari. Berarti di sini membuktikan bahwa tanaman itu membutuhkan banget yang namanya air. Dia tanpa air nggak bisa hidup dia. Tadi saya sudah uraikan kepada saudara, atau sudah memberikan pilihan kepada saudara. Ada tanaman yang nomor 1, di mana pohonnya rimbun, batangnya kokoh, pohonnya juga indah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau pohon ini ditaruh di padang belantara yang tidak ada air sama sekali? Nah, saya punya gambarnya. Ya, ini saudara, ini soal waktu. Lambat atau cepat, dia akan seperti pohon-pohon yang ada di sekelilingnya. Dia akan mengalami kekeringan, dia akan mengalami yang namanya kematian. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan air. Dia sudah mendapatkan udara. Dia mungkin mendapatkan sinar matahari, tapi dia tidak mendapatkan air. Makanya lambat atau cepat dia akan segera mati. Nah, yang kedua, tanaman yang saudara pilih nomor 2. Bagaimana kalau tanaman yang baru bertumbuh ini tumbuhnya itu dekat tepi aliran air, tepi sungai? Ya, saya sekali lagi kebalikannya dengan pohon yang tadi saya jelaskan. Lambat atau cepat, pohon ini akan bertumbuh dengan subur, dia akan berdaun, dia akan mengeluarkan bunga, kemudian dia akan mengeluarkan buah. Kenapa? Karena fungsi akar itu kan mencari air. Kalau dia dekat air, dia nggak perlu yang namanya tunggu hujan. Setiap hari dia bisa menyedot air sebanyak yang dia butuhkan. Itu kebutuhan manusia. Saudara, manusia itu dibagi menjadi 2 kan tadi. Ya, ada orang yang terkutuk, ada orang yang diberkati Tuhan. Ada orang yang nggak diberkati Tuhan, ada orang yang sangat diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan digambarkan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Artinya apa? Artinya dia hidupnya bukan bergantung dari belas kasihan dan perhatian orang lain. Ada orang yang hidupnya dari belas kasihan dan perhatian orang lain. Seperti satu pohon, ya kebanyakan pohon-pohon kita di rumah kan tidak ada mata airnya. Nah, dia memerlukan perhatian kita. Kalau kita lupa saja, nggak usah lama-lama deh. Ya, setahun aja nggak disiramin, pohon itu akan mati. Lama sekali setahun, saudara. Ya, sebulan 2 bulan juga akan mati pohon itu. Artinya apa? Pohon yang tidak dekat dengan aliran air, dia mengharapkan kalau tidak ada hujan, ada orang yang memperhatikan dirinya, yang rajin menyirami pohon itu. Ada orang Kristen yang semangatnya, cintanya kepada Tuhan, kobarannya itu, saudara, ya, apinya itu didapat dari perhatian orang lain. Kalau ada orang lain yang melayani dia dengar khotbah, dia dengar musik, dia dengar lagu, baru hidupnya bersukacita kembali. Kalau enggak, dia akan redup. Saudara, saya mau pastikan, orang yang kerohaniannya surut, turun naik, kemungkinan besar dia tidak tinggal di tepi aliran sumber mata air yang sesungguhnya dalam kehidupannya dia. Kenapa saya katakan? Karena tergantung daripada lingkungannya. Tergantung daripada siapa yang khotbah, tergantung daripada lagu apa yang dia dengar, tergantung daripada film apa yang dia lihat. Karena itulah semua yang kasih makan kepada dia. Beda dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, nanti saya akan lanjutkan hal seperti ini. Tapi lebih dulu saya akan kasih resep bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 1, saudara, ayat yang ketiga tadi, ya, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan seterusnya. Orang seperti apa yang digambarkan dalam ayat 3 dalam Mazmur ini? Nah, tentunya kita merujuk kepada konteks sebelumnya, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang minggu lalu kan kita sudah mendengar, harusnya sih
Ayat 1 sudah dikhotbahkan, ayat yang kedua sudah dikhotbahkan, harusnya mendukung apa yang ditulis dalam ayat yang ketiga, harusnya. Nah, misalnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, orang yang digambarkan seperti pohon yang berada di tepi aliran air, itu digambarkan seperti orang yang kesukaannya, seleranya itu adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ayat 2, Mazmur 1. Kesukaannya itu perkataan dan jalan pikiran Tuhan. Kesukaannya itu solusi yang berasal dari Tuhan. Nah, perhatikan ayat 1. Yang kesukaannya itu bukan, ya ini kan kontras daripada ayat yang kedua. Bukan perkataan atau jalan pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara bisa baca ayat yang ke-1, itu digambarkan adalah orang-orang yang kasih usul, nasihat-nasihatnya, lalu perkataan-perkataannya, jalan keluarnya, solusinya itu bukan berasal daripada firman Tuhan. Tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Tidak sejalan dengan hatinya Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang ke-1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang-orang yang tidak setuju atau tidak mengambil perkataan atau jalan keluar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, saya mau ringkas begini saja supaya kita mudah memahami ayat yang ketiga ini. Ya, orang yang seperti apa yang digambarkan dengan pohon yang ada di tepi aliran air, yaitu orang yang kesukaannya, kata kesukaan ini berhubungan dengan makanan, yang makanannya, makanan batinnya, makanan hatinya, makanan rohnya itu adalah Taurat Tuhan, perkataannya Tuhan. Dia nggak bisa hidup tanpa solusi perkataan Tuhan. Dia nggak bisa keluar dari jalur itu. Makanya orang seperti ini selalu segar. Kadang dia dapat kontak langsung dengan sumber mata air itu sesungguhnya. Sekarang Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 dikatakan sama seperti Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, seperti apa orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi air menurut Yeremia? Nah, menurut Yeremia, saudara, itu terdapat di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Menarik ya, saudara, latar belakang daripada kitab Yeremia ini ditulis. Yeremia ini ditulis untuk suku Yehuda. Jadi waktu kerajaan Israel terpecah antara kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini kan adalah keturunan daripada Daud, dinasti. Orang yang menjadi pilihan Tuhan. Bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Nah, bangsa pilihan Tuhan ini kita tahu sejarahnya. Waktu di padang gurun, mereka ini bisa diumpamakan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Karena kalau mereka nggak bergantung sama Tuhan, mereka akan mati. Di padang gurun, saudara, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan tidak ada senjata yang lengkap untuk melawan musuh mereka. Kalau mereka tidak bergantung kepada Tuhan, mereka pasti akan mati. Mereka seperti pohon yang bergantung akar-akarnya kepada sumber mata air itu sendiri. Makanya mereka tetap hidup di padang gurun, tetap bertahan. Tapi begitu masuk ke Kanaan, hidup mereka sudah nyaman, peperangan sudah dimenangkan oleh mereka, ya hidupnya mereka sudah nyaman, mereka mulai bergantung dengan kekuatannya sendiri. Mereka sombong, mereka sok. Mereka merasa bahwa peperangan itu adalah kekuatan mereka sendiri. Mereka lupa keberhasilan mereka selama ini adalah sebenarnya dari Tuhan asalnya. Tuhan yang backing mereka. Saudara nggak boleh lupa, keberhasilan, kesuksesan, popularitas saudara, itu Tuhan yang backing saudara. Nggak boleh seperti Yehuda, melupakan saudara Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengecewakan Tuhan, bukan hanya mereka itu mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka mengandalkan dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka. Yaitu dewa-dewa Baal dan dewa-dewa Asitoret. Itulah yang mengecewakan Tuhan, karena mereka itu bergantung bukan hanya pada kekuatan mereka sendiri, tapi mereka bergantung kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka, Baal, Asitoret. Dan ini digambarkan, menarik sekali, dalam ayat yang kelima. Digambarkan seperti orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang jenis seperti ini, walaupun statusnya masih bangsa pilihan,
masih orang pilihan, masih orang Kristen, walaupun statusnya mungkin majelis penatua, pendeta, hamba Tuhan, apapun gelar yang dia sandang, tapi kalau dia bergantung kepada kekuatannya sendiri, apa dikatakan di sini? Dianggap sebagai orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sementara khotbah ini ditayangkan, saudara, mari kita akan koreksi, saya juga koreksi. Mungkin hati kita sudah menjauh. Bagaimana ciri orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan? Kosong, empty, tawar, kering hatinya. Seperti pohon yang tadi ada di padang gurun. Perhatikan, orang yang seperti ini digambarkan dalam ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi nggak ada orang yang perhatikan dan nyiremi. Dibiarkan begitu saja. Orang itu akan dibuat Tuhan hancur, akan dibuat Tuhan binasa. Ini bukan Tuhan kejam, ini gambaran dari orang yang hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada manusia dan apa yang menjadi andalan hidupnya dia. Perhatikan dalam ayat yang ke-7, orang yang diberkati Tuhan bukan seperti itu. Ayat yang ke-7 dikatakan orang yang digambarkan dalam ayat yang ke-8 seperti pohon yang ditanam di tepi air adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menarik ya, dua kalimat ini saling melengkapi, saudara. Apa artinya orang yang mengandalkan Tuhan? Mengandalkan itu berasal dari kata batakah, batak. Artinya, saudara, berasal dari kata andalkan, dapat dipercaya. Jadi artinya mengandalkan, saudara, orang itu tidak bisa buat apa-apa tanpa itu. Dia sangat mengandalkan. Hidupnya bergantung kepada itu. Itu artinya. Nah, apa artinya menaruh? Kalau kita mendefinisikan harapan, kita kan sudah tahu ya, harapan adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi benak pikiran kita, target kita, itu harapan. Nah, apa artinya menaruh harapan? Menaruh itu artinya, saudara, meletakkan sesuatu, bukan hanya meletakkan. Kalau saudara meletakkan, ini bukan menaruh. Meletakkan sesuatu, kemudian melepaskan, merelakan barang itu ditaruh di situ. Jadi ada sesuatu yang saudara sangat percayain, apakah itu tempat, apakah itu orang, yang saudara di mana menaruh harapan saudara di situ, kemudian saudara lepaskan. Bukan saudara menaruh, tetap saudara pegangin begitu. Saudara yang dikte, harusnya begini, begini. Ini bukan menaruh. Menaruh itu artinya saudara meletakkan, kemudian apa? Melepaskan. Udah, terserah mau jadi apa seperti itu. Itu harapan yang dibergantungkan kepada Tuhan. Nah, Yeremia pasal yang ke-17 ini menggambarkan orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada yang dipercayainya. Siapa orang yang dipercayainya selama ini? Apa yang diandalkan oleh saudara selama ini? Bukankah Tuhan? Kalau saudara mengandalkan pekerjaan, koneksi saudara, pelayanan saudara, bisnis saudara, pandemi ini membuktikan bahwa semuanya bisa hancur, semuanya bisa hilang. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap berhappy, bersukaria, bersukacita, tidak kering. Saudara, saya punya cerita, saudara, kesaksian. Ada seorang gadis Kristen, sangat aktif di gereja. Suatu kali papa mamanya mau pergi ke luar negeri, saudara, dia dititipi sama omnya di suatu daerah kecil di kota di mana omnya itu tinggal, ya, di Amerika. Nah, waktu dia dititipi sama omnya, orang tuanya bilang nanti kalau dia mau pulang dia kasih kabar. Nah, omnya sangat sayang sekali kepada gadis ini. Nah, tiba waktunya gadis ini mau ulang tahun. Pada waktu gadis ini mau ulang tahun, saudara, omnya ini yang sayang kepada dia tanya, hadiah apa yang Anda mau terima dari saya? Apa saja saya belikan, karena omnya sangat sayang sama gadis ini. Gadis ini berkata, om saya nggak mau apa-apa. Kalau om mau kasih hadiah sama saya, bisa nggak hadiahnya berupa
Om datang ke gereja pada hari Minggu nanti bersama dengan saya. Apakah itu? That's it. Itu saja. Ya, omnya bilang, oke, nanti saya akan siap-siap pada hari Minggu ke gereja. Nah, tiba pada hari Minggu, mereka ke gereja. Saudara, kalau jadi gadis ini, ada di posisi gadis ini, saudara pasti happy karena omnya menepati janjinya. Dia ke gereja. Omnya belum Kristen, saudara. Omnya belum terima Tuhan Yesus. Nah, pada waktu ke gereja, saudara, sampai di gereja gadis ini sungguh bersukacita karena di samping dia ada omnya yang dia berdoa sama Tuhan, Tuhan urapi kebaktian ini supaya om saya dijamah sama Tuhan. Sementara sudah selesai, setelah selesai nyanyi, saudara, puji-pujian itu dialunkan, tiba waktunya khotbah, ya. Gadis ini tetap berdoa, Tuhan urapi, ya, supaya om ini dijamah Tuhan, dia bertobat kenal Tuhan Yesus. Itu hadiah yang terindah bagi saya di ulang tahun saya, kata gadis ini. Ya, ketika pengkhotbahnya itu bangun dari tempat duduk, kaget, saudara. Karena apa? Pendetanya atau pembicaranya pada hari itu, saudara, adalah seorang tua. Itu pun waktu dia mau ke mimbar harus dipapah sama satu orang untuk dia bisa berdiri di mimbar. Orangnya sudah tua, ngomongnya terbata-bata, kadang-kadang ngomongannya nggak jelas karena intonasinya sudah tidak terlalu jelas. Aduh, ngantuk, saudara. Khotbahnya ngantukin. Memang dia khotbah dari Alkitab. Gadis ini sementara dia duduk, saudara, dia dengerin khotbah. Bagaimana keadaan hatinya? Kecewa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kok begini? Saya sudah berdoa sama Engkau, om saya sudah mau, tapi kok khotbahnya begini? Mana mungkin om saya bertobat? Om saya orang pintar, dia orang kritis. Nggak mungkin dia bertobat. Dia kecewa, saudara. Dia sedih sama Tuhan, dia protes sama Tuhan. Kenapa engkau utus pendeta atau pengkhotbah yang seperti ini? Udah, waktu pulang dia agak kecewa. Nah, setelah selesai, saudara, selesai makan, dia pulang, dia sekolah seperti biasa. Nah, pada hari Minggu dia mau ke gereja, omnya bilang, saya juga mau ikut ke gereja. Oh, om ikut mau ke gereja? Iya, saya mau ikut ke gereja. Nah, lalu, oke om, kita sama-sama lagi. Gadis ini bertanya-tanya, kenapa omnya mau ke gereja lagi? Apa dia nganggur atau bagaimana? Nah, setelah pulang dari gereja, omnya ajak makan, saudara. Gadis ini tanya, coba beranikan diri dia bertanya, om, kira-kira kenapa om kok mau ke gereja lagi? Mau datang lagi? Terus omnya cerita, dia bilang gini, kamu tahu ya, yang khotbah pada minggu yang lalu itu adalah seorang tua. Iya, seorang tua. Nah, waktu orang tua itu dipapah, waktu orang tua ini berkhotbah, suaranya juga tidak terlalu jelas. Saya membayangkan diri saya juga nanti akan seperti dia. Waktu saya membayangkan, ya, seiring dia berkhotbah, waktu saya membayangkan diri saya sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi, saya takut, saya mati kemana? Padahal saya melihat wajah pengkhotbah ini sungguh tenang. Dia punya jaminan di sorga karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu tahu gak? Hari itu juga om putuskan, om mau terima Yesus supaya masa tua om, nanti kalau om meninggal, om akan ketemu dengan Tuhan Yesus seperti pendeta tua itu. Saudara, kadang-kadang cara kita berbeda dengan cara Tuhan. Jangan andalkan sesuatu yang dianggap sebagai cara yang terbaik untuk saudara menyelesaikan suatu masalah. Kalau saudara namanya mengandalkan Tuhan, saudara harus menaruh harapan. Saudara harus meletakkan, kemudian melepaskan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang buat acara untuk masalah saudara. Nah, terakhir, saudara, saya akan kasih kesejajaran daripada dua ayat yang kita baca. Mazmur 1 ayat yang ketiga dan Yeremia 17 ayat yang ke-8. Setidaknya saya temukan 3 hal yang bisa saya anggap sebagai paralel dua ayat ini. Ya, perhatikan dalam Mazmur pasal 1 ini berkenaan dengan daun. Dikatakan ciri-ciri pohon atau orang yang diberkati Tuhan digambarkan seperti pohon yang pertama-tama tidak layu daunnya. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8, daunnya tetap hijau. Artinya apa? Tetap segar. Tadi saya sudah uraikan. Ada 2 cara supaya tanaman atau pohon itu hidup. Pertama, pohon itu
ya harus ada orang yang perhatikan pohon itu, yang pelihara pohon itu. Tiap hari pohon itu harus disirami. Kalau dia di tempat yang luas atau di tempat yang bebas, nggak ada orang yang pelihara, dia harus berharap ada hujan paling enggak. Jadi ada faktor lain yang dia harus dikasih air agar pohon itu tetap hidup. Beda dengan pohon yang ada di tepi aliran sungai. Saudara mau siramin boleh, nggak disiramin pun nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia dekat dengan sumber mata air. Ada orang Kristen yang dia semangatnya, sukacitanya, happy-nya, saudara, apinya itu berasal dari pelayanan orang lain. Coba cek diri saudara. Kalau saudara menonton film, diberkati, itu wajar. Tapi kalau bergantung kepada film, kepada lagu-lagu tertentu, kepada pengkhotbah tertentu, kepada orang yang mencekoki atau yang menyirami saudara, saudara berarti seperti pohon, mungkin hidup seperti pohon yang minta ya diperhatikan. Kalau saudara nggak diperhatikan, saudara akan mati. Lambat atau cepat, saudara seperti pohon yang ada di padang gurun. Lambat atau cepat dia akan mati. Nah, digambarkan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga dan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Pertama-tama ciri orang yang bergantung kepada Tuhan, yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu cirinya hidupnya tidak pernah kering. Hatinya selalu kepada Tuhan. Gak ada pasang surut dalam kehidupannya. Ya, walaupun dia dikatain, walaupun dia difitnah, dibully, ya, walaupun keadaan ekonominya seperti apa, keadaan keluarga seperti apa, keadaan bisnis seperti apa, tapi tidak terdikte, daunnya dikatakan tetap segar. Yang kedua, poin kedua, hubungannya sama dengan yang pertama. Mazmur 1 ayat yang ketiga, apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Ya, nah, konotasi orang kalau saya nggak mendefinisikan berkat, pasti hal-hal jasmani saja. Padahal di sini dikatakan berhasil bukan hanya hal jasmani. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-8, pohon yang seperti itu, orang yang seperti itu tidak terpengaruh dengan panas terik dan tahun kering. Tidak alami datangnya panas terik, tidak khawatir akan tahun kering. Jadi dia tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan. Walaupun mungkin dia tidak punya uang saat ini, walaupun keadaan bisnisnya sedang morat-marit, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tidak pernah hilang. Ini orang yang diberkati Tuhan. Jadi patokannya bukan hal yang lahir. Paham, saudara? Saudara ada di tepi aliran sungai atau saudara ada di padang gurun sekarang. Yang terakhir, saudara, Mazmur 1 ayat yang ketiga, berbuah pada musimnya. Nah, tapi dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 dikatakan tidak berhenti berbuah. Ini bukan dua hal yang berbeda, tapi saling melengkapi, ya. Ini dikatakan berbuah pada musimnya, tidak berhenti berbuah. Saya mau kawinkan dua kalimat ini. Pohon seperti ini, pohon yang ada di tepi aliran sungai, orang Kristen yang bergantung hidupnya kepada Tuhan, dikatakan dia berbuah setiap musim dalam kehidupannya. Apapun musim yang dia alami, apakah musimnya itu musim diberkati Tuhan, musim penyakit, ya, musim apapun, tidak terpengaruh karena dia tetap berbuah. Berbuah dalam arti apa, saudara? Berbuah dalam arti, saudara, sukacitanya tidak hilang, damai sejahteranya juga tidak hilang. Kalau ada orang yang jahati dia, kesabarannya pun tidak sirna. Dia tetap sabar kepada orang. Ada buah-buah dalam kehidupannya yang orang lain bisa merasakan dan melihat bahwa orang ini membuktikan dirinya itu dia berdiri atau dia bergantung kepada Tuhan. Dia tetap lemah lembut ketika ada orang maki-maki dia. Lalu dia tetap berbuat baik. Hatinya tetap berkemurahan, memberikan pengampunan. Dia punya self control, dia bisa punya penguasaan diri. Jadi buah-buahnya itu tidak pernah berhenti dalam setiap musim hidupnya. Coba cek dalam hidup saudara. Di setiap musim hidup kita, Tuhan memang selalu menolong. Tapi apakah saudara tetap berbuah? Kalau saudara nggak berbuah, buktinya saudara, tandanya saudara tidak hidup di tepi sumber mata air yang sesungguhnya. Cek diri saudara. Nah, terakhir khotbah ini, saya akan tayangkan dua gambar lagi. Yang tadi saya sudah tayangkan di awal khotbah. Saudara mau pilih yang mana?
pohon yang rimbun, yang ada di padang gurun, yang minta belas kasihan dan diperhatikan orang supaya dia bisa hidup, yaitu orang supaya menyirami, atau pohon yang baru bertumbuh, ya mungkin dia belum berbuah, belum berbunga, tapi adanya di tepi aliran air. Saya mau pastikan lambat atau cepat kedua pohon ini akan menjadi nyata. Mana yang di dekat tepi aliran air, mana yang bukan di tepi aliran air. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mau berada dekat Tuhan, karena itulah hidup kami. Sesungguhnya bahwa kami bergantung kepada Tuhan. Tolong supaya jemaat yang mendengar firman Allah ini bisa diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur boleh mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang memberikan kekuatan dan jaminan berkat bagi setiap kita yang mempercayai dan meyakininya. Sekarang mari kita akan berdoa syafaat bagi saudara-saudara yang di rumah, beribadah bersama-sama. Kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa hanya Tuhanlah yang kita andalkan, yang kita harapkan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi ini. Kami boleh dilayakkan untuk beribadah, dilayakkan untuk terima berkat dari Engkau Tuhan, yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Damai sejahtera sukacita kami percaya ada di tengah-tengah umat-Mu yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Keluarga demi keluarga dalam berkat anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan selama bulan ini, bahkan hari ini. Kami boleh bersyukur untuk firman Tuhan yang bertemakan mengenai berkat yang daripada Tuhan. Biar kami percaya setiap umat-Mu meyakini dan meneguhkan akan firman Tuhan ini bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Dan bagi saudara-saudara juga akan mengalami keberhasilan saat melakukan keyakinan firman Tuhan dalam kehidupannya. Berkati juga hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga bersyukur dan berdoa Tuhan pada pagi hari ini bagi saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Biarlah sekiranya sungguh Tuhan, pengenalan akan Engkau membuat mereka bersukacita dan bersyukur senantiasa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini masih dalam keadaan sakit lemah tubuh, yang mungkin terbaring sakit di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan melawat dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Bapa, saat ini juga kami bersyukur untuk pelaksanaan vaksin yang sudah dilakukan Tuhan di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, tenaga medis, bahkan petugas garis depan, sungguh lewat vaksin ini dapat terlindungi dan dapat ada keamanan bagi mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk program 1 juta 1 hari dalam penyuntikan vaksin ini selama setahun ini yang akan mencakup seluruh rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati dan biarlah boleh terrealisasi dengan baik adanya. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, tahan titiknya berdoa bagi Presiden Jokowi dengan jajarannya, bagi pemerintah dan kepala daerah di daerah. Dan biar sekiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan juga kekuatan, Tuhan memberikan juga berkat perlindungan bagi mereka sekalian serta kesehatan, agar sungguh dapat memerintah dengan baik, agar sungguh dapat memimpin dalam situasi kondisi yang ada saat ini, memimpin bangsa ini keluar dari situasi yang sulit ini, dan boleh melihat bagaimana Tuhan memulihkan segala sesuatunya di tengah bangsa ini. Bapak, kami mau serahkan Presiden Jokowi dan jajarannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan yang dianugerahkan bagi setiap kami. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Allah juga yang akan memberkati saudara-saudara kami hari ini yang sedang mengalami musibah bencana alam Tuhan, oleh karena banjir, oleh karena tanah longsor, oleh karena gempa bumi di mana-mana di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka, berikan
senantiasa kepada mereka sukacita yang daripada Tuhan, agar mereka dapat melewati dan menghadapi segala sesuatunya ini Tuhan, dalam pimpinan dan berkat daripada Tuhan. Bapa, kami mau serahkan Tuhan situasi dan kondisi ya Tuhan yang ada di tengah bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong di tengah masa pandemi ini, Tuhan juga menolong walaupun ada banyak bencana. Biar senantiasa Indonesia dalam perlindungan pemeliharaan tangan pengasihan Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami mau serahkan seluruh jemaat Rosipina dan simpatisan yang beribadah pada pagi hari ini. Biar akhirnya Tuhan akan memberkati keluarga mereka masing-masing, memberkati mereka secara ekonomi, memberkati mereka Tuhan dalam keharmonisan rumah tangga, memberkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini. Biar akhirnya damai sejahtera sukacita daripada Tuhan, anugerah pengasihan Tuhan senantiasa melingkupi dan tercurah atas mereka sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini, untuk kekuatan yang baru Kau berikan kepada kami, untuk kemenangan yang Kau berikan kepada kami, dan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa syafaat ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji-puji namamu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Sebentar kita akan pulang. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, dari kasih Allah Bapa, kasih yang sempurna itu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai kita dijemput sebagai mempelainya. Yang diberkati Tuhan hari ini, sama-sama mengatakan amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ibadah kita setelah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.